ada PKL. PKL ini dagang di pinggir jalan yang komplek, bukan pinggir jalan apa itu jalan raya ya, rame, lebar, nggak pernah macet. Udah dagangnya udah bertahun-tahun. Kemudian pihak RW minta semacam biaya sosial dari perusahaan besar yang lokasinya di situ. Dia sumbang berapa puluh juta lah ya untuk bangun atap dari dari baja ringan gitu kan. Kemudian digusur sama Satpol PP. Nah, saya dicegat sama satpam situ yang kenal sama saya. Besoknya ada tukang kelapa. Bos, saya udah nggak bisa kirim kelapa. Saya bilang, kenapa? Saya lapaknya udah digusur. Dengar lapak saya digusur, saya ingat semasa kecil saya, orang susah digusur, orang susah digusur gitu loh. Emosi saya naik. Saya sebenarnya di usia sih saya udah pensiun, cuman saya rajinnya jadi Facebooker. Nulis terus, karena saya SMA tuh udah hobinya menulis. SMA saya udah bikin cerpen, dimuat di koran, dimuat di buletin. Jadi saya teruskan sampai sekarang lah, menulis tentang yang aktual, tentang politik lah, tentang Tionghoa juga saya tulis. Tentang segala kecompang-campingan Republik tercinta ini, saya tulis juga. Bisnis, ya ini buka kedai kopi dulu, tutup. Corona. Kopi dulu ya? Ya, saya punya usaha kecil, UKM kecil, tapi sekarang yang urus udah anak buah saya udah jarang lah, karena juga udah omsetnya udah turun drastis. Saya paling jalan-jalan aja lah. Diajak ini ya saya dateng gitu loh. Bikin mie, aneka macam mie. Pabrik tuh ya? Ya UKM lah, kalau pabrik kan ke Indomie. Oh iya. UKM, home industry. Dari zaman mama saya lah. Mama saya meninggal, nggak ada yang terusin waktu itu kan masih awal-awal 2000-an kan masih krisis moneter, dampaknya masih ada. Daripada saya juga udah susah dapat kerjaan, saya dulu di Astra dan di Danamon saya. Jelek-jelek gini pernah diterima di Danamon dan Astra. Lalu saya pikir saya terusin lah. Ya terusin bagus juga lah ya, masih bisa menggaji orang gitu kan. Kalau dulu kan kerja kan digaji orang gitu, kira-kira seperti itu. Ya itu mama saya dulu kan bikin catering, masak-masak sayur mateng apa gitu, jual ke pasar. Saya ini kalau sekarang kalau ngomong sama orang, saya ini Cina miskin dulunya. Rumah saya masuk gang, di belakang bioskop Aladin masuk gang. Kalau hujan juga banjir, nah itu situ. Terbuang itu kan? Nah dari kecil di situ. Waktu masih di Medan, malah rumah masih ngontrak. Kelas 5 saya udah dibawa mama papa saya ke Jakarta. Mama saya sempat jadi tukang masak di kantin di proyek Senen. Itu, bayangin. Anak Tionghoa yang kelas 5 SD udah main di proyek Senen dulu itu. Ya kan? Nah, terus tinggal di Kalijodo, seberang Kalijodo. Jadi terbentuk juga lah saya dengan karakter saya ini.
Saya pertama nyampe di Bangirejo. Bangirejo Jogja, itu dari Jalan Magelang itu yang mau ke Tugu Jogja, nanti dia belok kiri. Sebelum sampai Tugu dia belok kiri. Nah itu ada namanya Bangirejo. Nah habis itu nggak lama pindah ke itu apa namanya, sebelum Tugu ada lagi satu, namanya saya lupa lah di situ, yang bapak kosnya baik itu yang mau berani nanggung biaya berobat saya. Kemudian saya pindah ke Mergansan Kidul, Taman Siswo, namanya Taman Siswo. Di situ ngekos ada orang Aceh, ada orang Lampung, campur. Nggak ada intoleransi. Saya Cina sendirian. Itu kamarnya berderet gitu. Orang Medan ada, orang Jomorawa, orang Batak, orang Aceh, orang Lampung. Saya Cina sendiri. Kalau sore-sore malam-malam ke warteg makan bareng. Jadi nggak ada intoleransi, nggak kayak zaman sekarang. Nah itu, nggak ada kerusuhan seperti 98 gitu kan. Kenyataannya ya itu. 98 saya lihat dengan mata saya sendiri, itu mobil dibalikin di jalan. Itu rumah ibu saya di belakang bioskop Aladin tuh, di seberang Kalijodo. Rumah saya masuk gang MHT. Itu kerusuhan itu mulai dari sore, kemudian kami sesama orang kampung jaga kampung di situ. Maaf, di situ banyak istilahnya Cina benteng, Tionghoa dari benteng. Mereka ikat kepala, bawa kelewang, bawa pedang, bawa tombak, jaga kita punya dari ganggang itu, pintu-pintu masuk dari ganggang itu. Saya waktu itu merasa sok jago ya kan, bawa badik yang pendek segini, berdiri paling depan di depan jalan raya yang menghadap ke perumahan Taman Harapan Indah THI, samping rumah Duka Jabar Agung. Ternyata di situ ada api menyala, di ruko ada yang lari-lari begitu. Kelihatan itu, saya gemetar dengkul saya lalu lari ke belakang. Nggak berani saya sekuat apapun, nggak kuat lihat penunjukan depan mata gitu kan. Kita nonton film horor yang ngeri kan, apalagi ini fakta. Seperti itulah. Saya pikir begini, kita perlu membenahi sistem pendidikan kita dan hukum. Itu juga saya sebagai Facebooker, saya udah tuliskan semua itu. Pendidikan harus kita benar-benar tanamkan, terutama nilai-nilai Pancasilanya. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup negara, bangsa, dan sumber hukum. Tetapi ini sekarang kok Pancasila ini sepertinya ditelantarkan gitu loh. Makanya kemudian ketika saya diminta jadi, teman-teman nunjuk saya jadi ketua umum Barisan Pencinta Pancasila, saya meminta teman-teman kumpulin duit. Lu punya cepek, kasih cepek, punya gocap, kasih gocap, kita beli beras. Nggak bisa buat 100 orang, ya buat 50 orang. Banyak orang susah di bawah kita. Nah, ada tukang becak, ada tukang dorong di daerah Kalideres ini, kelurahan Kalideres, banyak tukang sampah yang narik gerobak. Berapa tahun lalu ya, sekarang udah dikasih yang pakai motor. Dulu tarik gerobak pakai tenaga, lebih tua dari kita loh Pak. Kita lihatnya gimana? Kita pernah jadi orang susah gitu loh. Dimana bapak ini udah umur 60, 70 masih narik gerobak sampah. Nah kita bagilah beras ke mereka, seperti itu. Waktu corona kemarin 2020 atau 2021, saya udah bagikan masker 5.000 masker di daerah Cengkareng Timur. Kita nggak bikin besar-besar karena kita organisasi nggak didukung oleh donatur yang gede, nggak. Kita juga nggak dukung oleh pejabat, nggak. Kita hanya urun rembuk patungan teman-teman anggota yang juga nggak banyak juga. Ada yang gocap kasih gocap, ada yang gopek kasih gopek. Nah itu kita lakukan seperti itu. Nah aku mau cerita, 2000-an awal saya udah main Facebook. Saya bilang tadi SMA, SMP, SMA sama kuliah saya udah suka nulis artikel, nulis cerpen di koran Indonesia berbahasa Mandarin. Lalu saya bekerja di Medan, di kota Medan. Saya sebagai redaksi majalah Buddhis Nasional, Manggala. Nah, orang Buddhis harus tahu lah itu. Lalu saya sering nulis artikel di koran lokal Analisa Medan.
sering dimuat di situ. Saya dapat honor, honor zaman dulu seneng lah ya buat makan bakso apa kan sama teman-teman dari USU dulu. Saya gaul sama anak-anak USU. Kemudian di Facebook adalah satu hal yang baik sekali, bisa mengeluarkan pemikiran kita. Bagus sekali dan gratis bikin akunnya kan. Nah itu Facebook, makanya hebatnya di situ. Tulislah, kemudian banyak teman-teman nge-like. Terutama teman-teman yang kenal di Facebook. Lucunya di Facebook jadi akrab. Lalu ada satu teman di Facebook, wanita, masih muda lah. Saya sebut aja namanya ya, Bu Yuliana. Beliau adalah pemilik SMK pariwisata di daerah Bogor. Beliau seorang Buddhis. Waktu itu masih ada patung Buddha dibakar, patung Buddha diturunin di Tuban, lalu gereja dibubarin segala macam kan. Saya yang dari SMP udah hafal Pancasila ini merasa, loh kok negara Pancasila kok begini? Ya toh? Padahal kan ini agama resmi. Kenapa digusur? Kenapa nggak boleh gitu loh? Kan pikiran muncul. Harusnya kan dibebaskan gitu loh. Selama di rumah ibadah itu nggak ada jual narkoba gitu. Atau apa kan? Atau melakukan hal-hal yang diskotik, dungdang-dungdang, ganggu tetangga. Makanya timbul pikiran yang awam. Saya masih awam, saya bukan ahli lah ya. Lalu saya tulis Ibu Yuliana lalu japri, Om, kita mesti berbuat sesuatu. Sesuatu itu apa? Oke, saya undang teman-teman. Datang ada 10 orang lebih, belasan orang. Lalu ada seorang partai politik yang hadir. Nggak usah sebut namanya lah ya, tapi partai politik. Dia juga termasuk bendahara umum, saya sebut jabatannya aja. Datang, akhirnya kita rapat. Waktu itu terpilih ketua umum yang pertama, yang perdana itu adalah seorang lawyer bersuku bangsa India. Saya sebut aja namanya, Bapak Ronang Matram, sarjana hukum. Dia teman saya. Dia juga sering japri di Facebook, sering nge-like. Tapi karena kesibukan beliau sebagai lawyer, nggak aktif kita. Saya waktu itu udah aktif sebagai relawan Ahok dan relawan Jokowi. Relawan, nggak dapat duit, tapi malah keluar duit. Itu saya. Karena relawan. Setelah Jokowi terpilih, kami gembira. Ya, gembira. Lalu saya ajak teman-teman lagi. Saya udah bikin grup WA, udah banyak tuh. Dari Ahoker, dari Jokowi udah masuk situ. Saya undang mereka lagi di kantor hukumnya kawan dari Hanura itu. Pilih ulang dari 1685, nggak gitu. Jadi waktu itu saya ingin nunjuk seorang Haji Abdul Ghani namanya. Dia juragan beras di Pondok Pasar Induk. Dia nggak mau. Saya mau tunjuk kawan saya Muhammad Hidayat. Dia anggota dari Partai Hanura. Dia juga nggak mau. Malah mereka tunjuk saya. Jadi saya pikir udahlah, saya udah keburu tanggung ya. Waktu rapat perdana juga rumah makan restoran gue ada yang bayarin. Makan durian gue yang bayarin. Jadi perhitungan lah, maklum lah, suipua. Tanggung lah, ini harus jadi nih. Nggak boleh nggak jadi. Lalu oke, saya jadi. Waktu itu ada yang ngusulin, kenapa nggak kasih nama Front Pencinta Pancasila? Jangan pakai front, galak nanti kesannya. Saya cari sendiri, Barisan Pencinta Pancasila. Lembut loh, jadi. Singkatannya BPP, Kemenhumkam tolak. Kami bikin izin, ada legal dari notaris, akte notaris sudah ada. Rupanya singkatan BPP udah yang pakai. Saya cari lagi, apa nih? Oh, kalau dari depan BPP nggak bisa, saya ambil dari belakang. Barisan ambil sannya. Pencinta ambil tanya. Pancasila ambil la-nya, jadi Santala. Santala saya Google, rupanya nama kuil di Hindu sana. Nah, bagi saya cocok ini. Kami udah adakan diskusi publik. Pembicara utamanya itu Kristianto Wibisono. Beliau ada tokoh nasional ya. Saya bangga lah ya. Kita nggak punya, kasnya belum ada duit waktu itu. Nah, kita patungan lah. Bang Andi, kamu waktu relawan Ahok, relawan Jokowi kok, tapi foto lu di Facebook nggak pernah foto sama menteri, nggak pernah foto sama Jokowi. Saya bilang, gua jadi relawan bukan untuk mau foto sama mereka. Saya benar-benar ingin negara ini maju. Saya puluhan tahun sejak lahir sampai sekarang, negara ini bukannya tambah maju, tambah terpuruk.
Zaman masih sekolah nggak ada intoleransi. Di Jogja buktinya 3 tahun nggak ada Cina kafir batas sipit. Tapi sekarang kok malah begitu kan? Nah itu berarti mundur. Saya punya prinsip saya hanya mau foto sama pejabat yang bisa saya teleponin. Yang kalau saya WA dia balas. Lah sekarang zaman relawan Jokowi nih ya, di grup muncul banyak ya, ada pemimpin partai, ketua umum partai, menteri, mereka ada. Begitu udah menang, mereka keluar satu-satu. Di Japri juga nggak mau balas. Salah satunya Mahfud MD, di Japri nggak pernah balas, tapi acara dia di Bandung atau di mana saya datang, gitu. Ya bukannya apalah. Jadi saya bilang sama mereka, jangan harapin kita hanya ingin bangsa ini maju, berkembang, kurang energik lah ya. Tapi kita tetap aktif lah di grup, di Facebook grup. Nah, lalu ditambah dengan corona gitu kan, banyak teman-teman juga kesulitan. Kita mau minta donasi nggak enak, walaupun cuma cepet gocap gitu kan. Nah tapi tetap kita jalanin lah, tetap, iya kan. Saya jadi ketua umum udah banyak kehilangan teman. Teman tadinya baik-baik, karena saya tegas hilang teman. Pernah satu hari ada seorang teman wanita, dia nggak muncul sekian lama, tiba-tiba muncul. Saya bilang, kamu jadi pengurus nggak boleh gitu, ya. Kamu kalau sibuk pun kasih kabar dong, jangan suka menghilang. Ini kan organisasi sosial katanya. Loh, justru organisasi sosial kamu harus lebih konsen. Kalau kamu organisasi profit, lu udah gue pecat karena lu makan gaji. Karena lu sosial nggak dapat gaji, tapi harus punya niat, harus punya janji, komitmen awal. Ketika kamu mau jadi pengurus, kan udah komit. Jelas nggak ada duitnya, komit. Makanya saya cetakin kartu KTA ke kamu, pengurus, ketua bidang apa gitu. Itu komitmen penting. Banyak yang nggak komit, bocen, mau nggak ada cuan, nggak ada. Nah itu akhirnya ya ada yang undurkan diri. Tapi saya tetap bangga karena apa? Orang-orang kayak profil kayak figur kayak Profesor Wimpi, Bang Luma Sahab yang udah pensiun, ya kan, Profesor Ida Bagus, dan beberapa yang masih bersedia. Si Koabi yang pengusaha punya bangun pergudangan masih bersedia, masih bayar iuran cetak KTA. Padahal mah nggak ada apa-apanya kita kan. Karena mereka lihat, ini ada baiknya juga ini. Gitulah kira-kira seperti itu. Saya kalau di zaman sekarang tanpa didukung dana susah. Dan saya bukannya pengusaha besar. Saya pikir kalau visi misinya sih menciptakan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasilais, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini yang kita kekurangan. Saya bilang sama teman-teman anggota pengurus, ada yang dari Banser, ada yang mualaf ya, teman-teman Kristen, yang dari Buddha ada. Saya bilang begini, kita jangan melihat orang dari warna kulitnya. Jangan lihat orang dari agamanya apa. Tapi lihatlah orang itu sebagai sesama manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia punya darah, kita punya darah. Dia punya kulit, daging, kita punya. Dan dia punya perasaan, punya hati, dan punya air mata. Sama kita sama. Dari situ kita mulai. Dengan demikian tertanamlah nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhan itulah satu. Lu mau Islam, mau Buddha, mau Kristen, Tuhan kita satu. Terus ngapain lagi kita ribut? Iya kan? Hanya bedanya seperti orang makan. Ada orang barat, ala barat makannya pakai garpu sendok. Ada orang Jawa orang Jawa Barat makannya pakai tangan. Ada orang Cina pakai sumpit. Jadi caranya berbeda, tujuannya sama. Kenyang dan menyehatkan. Itu. Jadi agama sama. Ada yang cara Muslim, cara Islam, cara Buddha, tapi tujuannya sama. Kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan, dan sorga, kan gitu. Kalau di dalam Buddhis mungkin nirwana, kan gitu. Jadi makanya saya pikir negara ini perlu nomor satu adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila, bukan nilai-nilai yang lain.
Jangan juga nilai-nilai agama, jangan nilai-nilai Pancasila, karena itu dasar negara Pancasila. Kalau semua menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita nggak akan ada lagi namanya intoleransi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi namanya pembubaran rumah ibadah. Nggak ada lagi patung Buddha diturunin gitu kan. Jadi kita benar-benar terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu yang belum ada, yang masih tipis gitu loh. Saya sebenarnya tadinya juga nggak kagum karena kan banyak simpang siur masalah kerusuhan 98. Karena saya yakin Pak Prabowo adalah figur yang saya jempolin gitu loh. Saya udah baca bukunya, saya dikasih tahu oleh Kristianto Wibisono, zaman Prabowo masih muda, Prabowo tuh hebat. Prabowo waktu remaja bergaul baik dengan Suhogi, seorang angkatan 66 dari UI. Nah, sampai dia pinjemin sepatu buat si Suhogi naik gunung. Waktu Suhogi naik gunung, si Prabowo ingin ikut. Suhogi sebagai teman baik, kamu masih belum cukup umur, nggak boleh ikut. Dia tolak tuh si Prabowo untuk ikut naik gunung. Dia pun naik gunung dengan teman-teman si Suhogi. Prabowo di rumah. Prabowo adalah anak orang kaya yang rumahnya di daerah kawasan Menteng, yang per meter tanahnya ratusan juta. Sedangkan Suhogi adalah Tionghoa miskin, Tionghoa kelas menengah yang tinggalnya di daerah Kebun Jeruk, Gajah Mada Kota. Tapi mereka bisa akrab. Di buku Suhogi ada foto Prabowo sedang bawa bunga ketika Suhogi meninggal. Yang lucunya lagi, Suhogi ini ketika kecelakaan di gunung, si Prabowo mimpi Suhogi ini kecelakaan gitu loh. Dia pagi-pagi genjot sepeda dari Menteng ke Kebun Jeruk Kota. Ketok pintu bapaknya buka pintu bapaknya Suhogi. Suhogi belum pulang, kata bapaknya Suhogi. Lalu Prabowo pulang lagi naik sepeda ke Menteng, kan gitu. Nah setelah sorenya malamnya baru ketahuan Suhogi udah meninggal. Prabowo datang bawa bunga, ada itunya. Jadi dalam pikiran saya ketika saya jadi pernah jadi relawan Prabowo, saya sempat ke Kertanegara atau Kertajaya yang di rumahnya di Menteng itu ya. Lalu karena udah siang Pak Prabowo nggak muncul, kami pun datang ke Selipi, kantor tim suksesnya Prabowo. Saya dulu mulai berani di politik tuh gara-gara Anton Medan. Bang Anton Medan tuh yang mengkader saya lah, yang membimbing saya. Anton Medan itu bekas pembunuh kan, masuk penjara. Tapi nggak tahu kenapa suatu hari gini, Ahoker teman saya yang sama-sama sekolah di Jogja satu kamar, yang udah jadi pengusaha, ajak saya ada rapat dengan Anton Medan tentang dia dari Lion Club. Saya peduli Lion Club saya. Saya ikut dia jemput saya ke Pecenongan. Di Pizza Pecenongan naik ke lantai 2, Anton Medan sama beberapa tokoh udah duduk di meja, udah ceramah dia. Saya waktu itu Pak nggak pernah pakai celana panjang Pak, celana pendek sama sepatu bot. Nah, apa topi koboi. Saya dengerin Anton Medan ngomong. Saya dulu suka nulis di koran, jadi nggak gampang orang ngomong apa saya nggak langsung percaya. Anton Medan ngomong begini, ya namanya Ustadz ya. Begitu selesai ngomong saya angkat tangan. Belum kenal sama dia. Pak Anton, saya tahu Bapak itu di koran, Bapak itu tukang tikam orang, tusuk orang, membunuh orang. Tapi kok sekarang ngomongnya kok baik-baik semua nih, saya bilang. Dia bukannya marah, dia ketawa. Sini kamu, sini. Duduk di samping dia, fotonya ada. Nah dari situ mulai akrab sama saya. Lalu ada acara wihara apa kan, dia selalu telepon saya, diundang. Dia ngomong sama teman dari Lion Club. Coba lu undang yang pakai celana pendek itu, katanya. Dia nggak kenal nama saya. Namanya Bu Lola. Bu Lola aktif di Lion Club. Bu Lola telepon saya. Lu diundang Anton Medan, kok dia tahu gua? Dia tanya yang pakai topi koboi yang celana pendek, ya lu lah, siapa lagi gitu. Nah dari situ mulai akrab. Jadi tiap minggu dia datang dari Cibinong ke Pluit Felix. Selalu saya telepon saya. Nah dia bentuk organisasi persaudaraan Tionghoa Indonesia, dijadiin ketua umum, saya nggak mau.
sampai segitu. Nah, sampai suatu hari saya diundang oleh Ahoker di Matraman, di rumah makan tim Solo apa itu. Itu yang hadir nggak tanggung-tanggung juga anggota DPR RI, Kang Agun Gunanjar. Itu yang saya hormati sampai detik ini. Kanjeng Norman yang undang saya. Nah, di saat itu banyak, ada 50 lebih Ahoker kumpul. Kanjeng Norman tunjuk saya sebagai sekjennya. Saya padahal nggak punya pengalaman lah sekjen apa itu. Akhirnya saya bilang, saya nggak ada waktu Kanjeng. Nanti saya tunjuk wakil kamu buat ngetik-ngetik katanya. Nah, mulailah di situ. Acara di gedung DPR yang pertama kali saya diundang. Saya datang telat. Lalu saya masuk ke ruangan, udah kumpul mereka. Lalu Kanjeng Norman, nah ini Andi Tirta orangnya Anton Medan. Nah, di bawah Anton Medan yang dongkrak saya gitu loh. Padahal saya siapa lah gitu kan. Nah, dari situ Bang Anton suka ceramah lah, lagi duduk berdua. Begini begini Andi. Ya sampai sekarang Pak.